Lord. Ini adalah pesta perjamuan, saudara, dan menyambut kita semua yang seringkali dalam kehidupan kita terhilang. Kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari tadi, ini kenapa LED itu kok cuma yang muncul yang bagian atas saja? Tahukah saudara, waktu kita persiapan tadi, sesuatu yang di luar rencana kita terjadi. Ada konslet. Waktu itu tidak hanya LED, tapi sound system itu semua mati total. Waktu itu, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3. Dan 3, tepat jam 3 biasanya kita kumpul doa. Kemudian teman saya, salah satu yang bertugas di sini, event, bilang, kok gak apa-apa ya doa tanpa mic? Saya bilang, tanpa mic gak apa-apa. Yang pasti kita tidak akan melayani tanpa doa kepada Tuhan. Amin. Karena acara ini, saudara, acara ini bukan tentang LED, bukan tentang permainan musik, bukan tentang suara yang bagus, tapi acara ini pesta, di mana Tuhan sendiri, bukan kita yang berlari mendapatkan Tuhan. Tahukah saudara, kalau saudara melihat cerita anak yang hilang, Bapa ketika dia melihat anaknya itu kembali, dia berlari dengan sekuat tenaga, menyongsong anaknya yang kembali. Itulah sukacita sesungguhnya dari Allah Bapa kita, kalau kita setiap kali kita datang untuk mencari hati dari Tuhan kita. Amin. Coba lihat kanan kirimu. Seharusnya ini adalah pesta perjamuan yang penuh dengan sukacita. Kalau ada yang mukanya masih kayak pepaya lonjong, coba disenggol kanan kirinya. Berikan senyum yang paling manis. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya menyambut siapa yang baru pertama kali hadir di Feast. Boleh angkat tanganmu? Boleh? Welcome to the family. Welcome to the Feast, welcome to the family. Setelah acara ini berakhir, teman-teman yang baru pertama kali hadir, silakan menghampiri Connect Desk kami yang ada di luar. Kita ingin kenal kalian secara pribadi. Minggu lalu, masih ingat tema kita apa? You are already blessed. Katakan kiri kananmu, kamu sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan kita tahu definisi diberkati, sekali lagi bukan karena kita dapat pacar, bukan karena kita baru dapat promosi, kita baru dapat kenaikan gaji atau apapun itu. Tapi berkat, kata diberkati adalah Romo tadi bilang apa? Ketika kita tinggal bersama-sama dengan Sang Pemberi berkat itu sendiri. Amin. Mari kita mulai dengan doa favorit kita, saudara. Saya lihat di sini aja ya, karena itu saudara bisa memperhatikan layar yang ada di televisi masing-masing. Gak apa-apa mati. Kalau gitu saya doa, saudara mungkin akan ulangi ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katakan, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Come on. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Angkat kedua tanganmu, sambut kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi sedikit pernyataan kemarin. Di minggu yang lalu dikatakan seperti ini. The biggest blessing is life with the blesser. Amin. Bahwa berkat yang paling besar yang kita bisa rasakan adalah, sekali lagi, ketika Sang Pemberi berkat, sumber berkat itu
tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara, dengan apa yang Romo tadi katakan, saya mikir, betul juga ya. Karena kita diumpamakan sebagai ranting-ranting itu melekat kepada pokok anggurnya. Dan ketika dia terus melekat, dia menerima semua nutrisi yang terbaik dari pokok tersebut. Apa yang terjadi, saudara? Tidak hanya ranting itu bertumbuh secara luar biasa, tapi ranting itu mulai berkelimpahan dan menghasilkan buah. Berapa banyak yang rindu bahwa hidup saudara akan menghasilkan buah? Benar, coba. Atau mungkin saudara nggak ngerti, maksudnya saya jualan buah atau enggak? Itu saya yang jualan buah, ya. Tapi saya mau katakan bahwa menghasilkan buah berarti hidup saudara ini memberikan dampak, menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Amin. Nah, kita buka dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Konteksnya adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Berapa banyak di antara saudara yang mengamini bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar? Bahwa kita akan menjadi pribadi yang besar. Kita akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, bahkan dikatakan namanya masyhur. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Tapi tidak berhenti hanya Abraham diberikan berkat oleh Allah. Saya akan lanjutkan, saudara, dan dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Wow. Jadi kita bisa ambil satu kesimpulan, kita tarik kesimpulan bahwa ketika saudara diberkati, ketika Abraham diberkati, berkat itu Tuhan tidak inginkan itu hanya berhenti dari bagi kehidupan kita. Tapi berkat itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, dikatakan sini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Betapa luar biasanya. Perhatikan, hanya karena satu pribadi Abraham, seluruh bumi, semua orang dikatakan akan diberkati juga. Saya percaya bahwa kalau Abraham dipilih, kita di tempat ini pribadi lepas pribadi, kita juga dipilih dan diberkati. Amin. Mungkin bahkan saudara sudah diberkati, tapi saudara tidak mau melanjutkan berkat itu kepada orang lain. Saudara selalu menyimpan semuanya sendiri untuk kita sendiri. Tapi malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Next slide, ini ada next slide-nya kayaknya. Saudara mungkin bisa lihat, nggak ada itu mati ya. Mau katakan aja bahwa I'm blessed to be a blessing. Katakan kiri kananmu, I'm blessed to be a blessing. Amin. Mari pejamkan matamu saat ini. Bapa, kami tahu bahwa ketika Engkau memberikan firman, berbicara kepada Abraham secara pribadi, Engkau mengatakan bahwa Engkau akan memberkati dia. Bahkan tidak berhenti hanya memberkati, tapi Engkau mengatakan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sampai seluruh bumi ini penuh dengan berkat-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami saat ini, Bapa. Kami juga rindu menerima message yang sama. Tidak hanya kami diberkati, tapi hidup kami mau pakai untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau berbicara kepada kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa,
di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Kita mau menyatakan, kita mau hormati kebenaran firman Tuhan yang hadir dalam hati dan hidup kita. Kita selesai kemuliaan berikutnya. Katakan di dalammu, ini waktunya kita duduk dan berkati Tuhan. Amin. Boleh nggak kita berikan apresiasi? Kita selalu punya budaya apresiasi kepada setiap pelayan-pelayan yang memberikan waktu, talenta mereka, ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita diberkati. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua teman-teman kita di stage maupun untuk tim event yang tadi berjibaku. Saya mau katakan bahwa kita deg-degan, waduh ini 3:30 tadi tiba-tiba LED cuma kelihatan seperberapa ini ya. Akhirnya kita putuskan oke, itu untuk lirik aja. Tapi kita bersyukur bahwa kita tadi sudah bikin skenario. Oh, kok David nanti di tengah-tengah aja kita bikin kursinya keliling, udah nggak usah pakai mikrofon. Iya ya, kita pikir dulu juga Yesus juga gak ada mikrofon. Ya, saudara ingat nggak mujizat 5 roti dan 2 ikan? Yesus memberi makan berapa orang? 5.000. Kita kumpul di sini paling 300-400 orang. Ya, begitu bingungnya kita dengan mikrofon, dengan sound system. Sebenarnya mujizat Tuhan itu waktu itu kita pikir nggak cuma memberi makan, tapi gimana caranya Yesus itu bisa memberitakan firman kepada 5.000 orang tanpa sound system. Oke, gak usah dipikirin, nanti kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya akan buka dengan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita paling demen, kita paling suka begitu kita mendengar kata kelimpahan. Ada yang mau hidup cukup-cukup aja? Ayo, jujur. Ada, aku cukup-cukup aja. Atau aku hidupnya yang pas-pasan aja. Pas mau mobil, ada duit beli mobil. Itu bukan pas-pasan, saudara. Itu berkelimpahan. Ya. Ada yang hidupnya, aku hidup sederhana aja. Ada rohani banget. Takut angkat tangan, takut dijudge ya. Oh ini, masa ntar kita lihat hidupnya gimana. Tapi pada dasarnya nggak ada orang yang pingin miskin secara jasmani. Betul nggak sih? Ya, saudara kerja keras, banting tulang, banting apapun. Supaya apa? Supaya paling enggak, apalagi kalian sebagai orang tua, kalian pasti kalau dulu aku itu hidup susah. Ini saya sering dengar dari teman-teman. Kalau aku dulu hidup susah, aduh keluargaku susah. Aku mau nanti anak-anakku nggak mengalami seperti yang aku alami. Betul nggak? Pendidikannya harus lebih baik dari aku. Nah, ini sebuah pemikiran yang sangat-sangat saya bilang wajar dan nggak salah, saudara. Karena itu juga yang diingini oleh Tuhan Allah kita. Tapi saya mau katakan bahwa Yohanes 10 ayat 10 ini berbicara mengenai kelimpahan, bukan semata berbicara mengenai sesuatu yang material. Kelimpahan di sini dikatakan bahwa Romo tadi bilang bahwa sebuah kelimpahan itu adalah kelimpahan damai sejahtera dan sukacita. Seseorang yang berkelimpahan dalam harta belum tentu dia juga berkelimpahan dalam sukacita dan damai sejahtera. Bahkan banyak yang tidak ada damai di dalam hidupnya sekalipun duitnya banyak. Duit itu punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang membuat saudara dapat melakukan sesuatu dibandingkan dengan orang lain yang gak punya duit. Contoh, ya saya dulu pernah bikin contoh ini ya. Sebentar lagi liburan. Kalau orang yang pas-pasan atau orang ini hemat gitu ya,
sudah tahu planningnya November, Desember ini benar-benar ya bulan-bulan kita liburan lah ya, wajar, pengen liburan boleh. Ada yang beli tiket itu pesawat sudah dari 1 tahun sebelumnya. Betul nggak? Aduh paket, ada yang antri, yang bukanya jam 12 malam saudara ngantri, ada. Karena ini ada anak LJF juga yang pasang story seperti itu, dapat harga murah. Nah ini mungkin yang pas-pasan, tapi mungkin juga yang dia hemat pangkal kaya. Tapi ada yang kaya banget, dia nggak pusing kayak kita yang pas-pasan saudara. Kenapa? Aku tenang aja, aku H-1 nanti pesen jet pribadi. Mungkin kita wah iya ya, tapi ada orang-orang seperti itu. Itu kuasa dari apa? Duit. Sekarang saya dengar banyak anak-anak di LOJF yang sudah berkeluarga, anaknya sudah mulai gede, masuk satu sekolah ya terkenal ya, saya nggak mau sebut merek, tapi itu pria semua. Nah, kalian tahu lah di Jakarta. Itu uang masuknya aja sudah nilainya ratusan juta. Betul apa betul? Kalau nggak ada duit, forget it. Kita nggak bisa masuk. Tapi saya mau katakan bahwa apakah dengan semua harta yang kita miliki, dengan semua kekayaan itu bisa membeli yang namanya damai sejahtera dan sukacita? Nggak bisa. Uang bisa membeli kebahagiaan sesaat. Tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan saudara. That's why the biggest blessing is life with the blesser. Itu saudara yang saya mau katakan. Nah, Tuhan ketika menciptakan dunia ini, Dia itu mengharapkan saudara dan saya itu mengelola semuanya, mengembangkannya bahkan. Betul ya? Saudara bisa lihat di Kejadian. Dengan kata lain, gak ada seorang bapak yang baik itu gak pernah pingin saudara hidup itu dalam kesusahan. Kalaupun misalnya ada orang tua yang sedang dalam proses mendidik anaknya, nah perhatikan, mendidik anaknya, sekalipun dia kaya misalnya, bisa aja langsung diberikan kedudukan gitu ya. Atau, oh yang ini syaratnya nggak boleh nih di atas 40 tahun, tapi bisa, dan dia cari celahnya sehingga bisa naik nih. Misalnya kayak gitu, sekarang kan lagi rame itu ya. Itu ya, senyum-senyum ya. Kita sebentar lagi mau nggak mau kita pemilu kan. Nah itu kita nggak tahu lah yang di belakang layar. Kita nggak bisa judge juga, tapi saya mau katakan bahwa ketika orang tua tersebut mendidik, contoh anaknya ini gak langsung dikasih jabatan yang tinggi. Karena saya punya teman juga, anaknya itu sengaja disuruh kerja di perusahaan supaya belajar tahu susahnya cari duit itu gimana. Tujuannya apa? Bukan untuk menyusahkan anaknya, tujuannya adalah untuk mendidik karakter dari anak ini supaya dia siap ketika menghadapi masalah apapun. Nah, Bapak kita itu Bapak yang baik, lebih dari Bapak di dunia. Jadi, kalau saat ini mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, hadir dengan pergumulanmu, dengan masalahmu, mungkin saat ini adalah Tuhan ingin mendidik saudara supaya saudara memiliki karakter semakin serupa dengan Dia. Amin. Nah, saya mau katakan seperti ini. Abundance can be arrogance. Kelimpahan itu bisa membuat seseorang, bahkan kita, itu menjadi orang yang arogan kalau tidak disertai dengan kapasitas hati, atau saya mau katakan karakter Kristus. Makanya kalau saudara bicara selalu atau berdoa, Tuhan berkati, berkati. Apakah saudara siap ketika saudara menerima berkat? Apalagi materi, udah kita ngomong, Tuhan berkati dengan kekayaan yang melimpah. Siapkah saudara? Karena uang ini bisa jadi saudara bukan menjadi tuan atas uang, tapi saudara menjadi hamba uang.
Firman Tuhan mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, saudara. Karena dengan uang yang punya kuasa, kalau kita ini tidak melekat pada sang pemberi berkat, bisa jadi kita akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak lagi taat dan setia melekat kepada Tuhan. Wow, itu banyak dialami oleh orang-orang yang mengalami kelimpahan di dalam harta. Nah, kita akan belajar dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berbicara mengenai Menara Babel. Ada yang tahu cerita ini? Saya dulu senang banget lihat baca cerita ini, seru banget. Jadi dikatakan seperti ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, perhatikan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, kalau kita melihat, saudara, sebenarnya ini saya dulu tidak mengerti bahwa ini hanya sebuah cerita kiasan, cerita rakyat. Karena waktu itu semua pusat yang sangat berkembang itu di kota Mesopotamia. Sangat berkembang. Saya mikir dulu, oh iya ya, pantesan sekarang ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Inggris, bahasa Afrika. Ini gara-gara ini nih. Padahal dulu itu mungkin saya nggak tahu bahasanya apa, tapi dikatakan kan satu bangsa, satu bahasa. Bagus dong seharusnya. Sekarang aja kalau kita mau ke China, kita harus les dulu, kita harus belajar dulu. Ini global gitu loh. Enak kan? Nah, tapi ternyata ini hanya sebuah kiasan yang mewakili pada waktu itu bahwa mereka memiliki satu bahasa, yaitu yang namanya kesombongan, keangkuhan manusia. Sama nih. Itulah kenapa akhirnya mereka memutuskan ingin mendirikan menara sampai mencapai ke langit, dikatakan. Tapi tujuannya apa? Untuk mencari nama. Nah, untuk mencari nama. Bukankah betul bahwa itulah kenapa tadi arrogance, ya, abundance can be arrogant. Kekayaan, kelimpahan bisa menjadikan kita ini menjadi seseorang yang arogan. Arogan itu apa, saudara? Saudara tidak lagi peduli kehidupan orang lain. Saudara selalu memfokuskan diri untuk apa? Keuntungan diri sendiri, mencari nama, mencari kekuasaan. Itu yang kita pikirkan. Kita terkenal, kita dapat pujian. Saudara mungkin banyak mengharapkan orang-orang itu menghormati saudara. Itu yang kita kejar, dan itu yang dikejar oleh
orang-orang yang mendirikan Menara Babel tersebut. Kenapa? Tujuan mereka mencari nama. Instead of being image of God, they wanted to be God. Seringkali dalam kehidupan ini, saudara sadar atau tidak sadar, kita itu pengen mencapai power di mana kita menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Betul nggak? Kebanyakan dari kita nggak mau tunduk. Makanya belajar mengenai kerendahan hati itu bertolak belakang. Orang yang mengenal Kristus, seperti kita berkomunitas seperti ini, apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah karakter Kristus. Salah satunya adalah humility, kerendahan hati. Nah, saya bersyukur bahwa di dalam komunitas ini, itu banyak loh teman-teman yang punya jabatan-jabatan yang tinggi di perusahaan. Tapi ketika saya lihat, wah, mereka jadi asyar. Mereka terima tamu. Mereka harus senyum, mereka harus menyambut saudara sepenuh hati. Ada juga yang di bidang perlengkapan, ambil barang dari ruangan sana, tarik ke sini tanpa upah. Bayangin saudara, beda banget kan dengan culture yang ada di dunia ini, bahwa kita, time is money. Ketika kita melakukan sesuatu harus ada purpose-nya. Purpose apa? To get something, to get benefit dari apa yang kita lakukan. Tapi di sini saudara, saya melihat orang-orang yang gak hitung-hitungan waktu, gak hitung-hitungan tenaga, bahkan gak hitung-hitungan hati. Karena apa? Begitu kita selesai acara, ada yang namanya feedback, evaluasi. Berapa banyak yang punya kerendahan hati untuk menerima feedback. Kita pun juga berproses. Karena gak semua orang itu gampang untuk mau menerima kritik atau feedback. Tapi kita tahu apa? Purpose kita satu, yaitu memuliakan Tuhan. Semua yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang membuat kita akhirnya bersatu, merendahkan hati, because we have the same purpose. Nah, mereka juga punya the same purpose. Tapi untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Saya mau katakan seperti ini. God designed blessings to be scattered. Scattered itu apa maksudnya? Terserak, tersebar. Itulah kenapa Menara Babel akhirnya dihancurkan oleh Allah. Betul? Mereka tersebar, terserak kemana-mana. Kenapa? Saya mau katakan, berkat itu bukan untuk ngumpul di satu tempat. Berkat itu harusnya ketika kita menerima, kita sebarkan, kita salurkan. Kita familiar kan? Wah, Tuhan jadikan aku saluran berkat-Mu. Betul nggak? Tapi nyatanya salurannya seringkali buntu. Kita yang buntu. Kenapa? Karena satu kata, kita tidak pernah merasa berkat itu cukup buat kita. Betul apa betul? Ada yang sudah merasa cukup dengan berkatnya atau masih mau minta lagi? Pasti doanya, Tuhan berkati aku lebih lagi. Tapi biar kelihatan rohani, supaya aku jadi berkat. Tapi kadang-kadang itu berhenti hanya di doa. Prakteknya, tapi aku kurang. Nanti ya Tuhan, kalau aku dapat lebih banyak lagi. Dan itu terus jalan terus, diberkati makin banyak, rumahnya makin gede, mobilnya makin banyak. Terus bilang, iya, soalnya biaya hidupku sekarang naik, semua naik, minyak goreng naik. Ya, oke, banyak alasannya. Intinya adalah kita membuntu saluran berkat yang seharusnya berkat itu untuk orang lain, tapi kita miliki sendiri. Nah, original call sebenarnya untuk kita adalah sebagai manusia pengikut Kristus, saudara, dikatakan to scatter and subdue the earth, not gather and subdue each other. Wow, betul ya. Kadang kita itu berusaha, seharusnya kita itu untuk menyebarkan, menjadi berkat dan menaklukkan bumi
bumi. Itu yang dikatakan Tuhan di Kejadian, saudara. Kita mengusahakan bumi ini. Tapi yang sekarang kita lakukan adalah bukan kita ini justru berkumpul dan kita menaklukkan satu dengan yang lain. Kita nggak peduli lagi. Itu terjadi kan, bukankah di perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan promosi kadang-kadang kita harus menjatuhkan teman kerja kita. Saudara takut saudara nggak dipromosi, ada yang lebih baik. Gimana caranya? Saudara, banyak trik-trik yang ada di perusahaan-perusahaan. Gimana caranya kita cari muka misalnya. Kita menjelekkan dia, ada kesalahan kita perbesar. Supaya apa? Supaya kita yang mendapatkan posisi tersebut. Sesuatu yang kelihatannya wajar dilakukan di dunia sekuler. Tapi saya berharap dan saya berdoa kita hadir di tempat ini, belajar untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Amin. Nah, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau," perhatikan, "bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, apa hubungannya dengan konteks kita pada malam hari ini? Petrus seakan-akan kedengarannya itu baik loh sama Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Padahal itu adalah rencana Allah. Rencana Allah, tapi Tuhan, Petrus itu mengharapkan Allah menjauhkan Tuhan Yesus dari rencana itu. Bingung gak saudara? Bingung. Tapi itu yang seringkali kita lakukan. Kita nggak mau tahu, atau sebenarnya kita tahu rencana Allah bahwa saudara dan saya harusnya menjadi berkat, nggak egois, nggak selfish. Harusnya kita menjadi orang yang selfless. Tapi secara tidak langsung kita sebenarnya mengharap kiranya Tuhan menjauhkan hal itu daripadaku. Betul nggak sih? Berat ya malam hari ini firmannya ya. Kayaknya pengen cepet pulang makan gitu ya. Karena apa? Ini bukan sesuatu yang menarik. Karena berbagi itu bukan sesuatu yang menarik. Tapi kalau dapat cuan, kalau diberkati, itu yang kita pengen dengar. Betul nggak? Tapi jawaban Yesus itu nggak ada obatnya sih. Benar-benar enyahlah iblis. Perhatikan, karena apa? Karena bukan Petrus. Kita itu penuh dengan bisikan-bisikan, saudara. Kalau kita tidak benar-benar tinggal bersama dengan Yesus, ada bisikan. Makanya Yesus tahu ini bukan berasal dari Petrus. Iblis ini yang mikir kayak gini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wow. Susah ya jadi anak Tuhan? Yes. Makanya Tuhan bilang, jalanku itu bukan jalan yang lurus, tapi berliku-liku, bahkan kecil dikatakan. Mau masuk aja di lambangan kayak seekor unta, itu masuk ke lubang jarum, dikatakan seperti itu. Kecil, susah, tapi happy ending. Berapa banyak yang suka happy ending. Kita secara normal kita pengen happy ending, betul? Masalahnya adalah happy ending itu dengan memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri. Saya tahu bahwa ini bukan firman yang populer, saudara, sama sekali. Tapi yang kita lakukan di sini cuma mewartakan kebenaran.
bukan sesuatu yang pingin kita dengar. Kita di sini bukan mencari pembenaran apa yang kita punya ide, seperti yang dikatakan Yesus tadi. Kita pengen tahu pikiran Allah itu seperti apa. Itu yang harus kita kejar. Itu kebenaran. Dan saya mau katakan, ketika kita belajar untuk melakukan, menerapkan kebenaran itu secara nyata dalam kehidupan kita, saudara akan memiliki happy ending bersama dengan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu kalau mungkin saudara, aku nggak pengen happy ending, aku pengen happy di dunia ini doang. Ini kembali ke iman kita masing-masing. We live in abundance when we start thinking about God and others above ourselves. Saya ulangi. We live in abundance when we start thinking about God and others above ourselves. Saudara dan saya dikatakan bahwa kita hidup berkelimpahan kalau kita memikirkan Allah dan memikirkan sesama dibandingkan dengan memikirkan hanya diri kita sendiri. Kemudian tanya lagi, gue aja gak merasa cukup, gimana gue bisa memberi? Saya balik saudara, kalau saudara tidak tinggal di dalam Allah, saudara tidak akan pernah merasa cukup. Yang saya sadari adalah di dalam perjalanan rohani saya kurang lebih dari tahun 2000 bertobat sampai sekarang, betul, saya juga naik turun kok. Kadang kayak capek untuk berusaha hidup benar gitu ya. Terlepas dari segala dosa dan kesalahan yang saya masih lakukan, saya menyadari, bahkan lewat teman-teman yang juga berkomunitas bersama, kita saling sebenarnya mengevaluasi satu dengan yang lain. Saya lihat bahwa betul ya, orang itu kadang-kadang kelihatannya enak ya, sekarang aku udah gak berkomunitas lagi, aku bisa bebas, aku gak harus sel lagi, aku gak harus ke feast dan lain sebagainya, aku gak melayani, free. Tapi saya lihat juga semakin hari, semakin dia itu tidak melekat sama Tuhan, semakin saya lihat orang ini menjadi orang yang lebih selfish. Gak tahu saudara setuju apa enggak. Tapi yang saya lihat, seseorang yang benar-benar melekat kepada Tuhan, belajar untuk mencari kehendak Tuhan, semakin saya lihat orang ini semakin rendah hati dan lebih memikirkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ternyata betul, kita itu akan semakin menyerupai siapa yang kita sembah. Ini yang saya percaya saudara. Kalau saudara menyembah Tuhan, di mana Tuhan itu adalah kasih, maka saudara akan menjadi orang yang semakin memiliki kasih, semakin besar, semakin rendah hati, semakin saudara berusaha memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Saya cuma bayangkan kalau sebuah keluarga, suami istri, punya konsep dan pemikiran yang sama. Dia mau sama-sama, suami mendekat kepada Tuhan, istri mendekat kepada Tuhan. Bayangin mereka akan dengan mudahnya saling mengampuni, saling mengasihi. Tidak ada celah untuk iblis merusak rumah tangga mereka. Kenapa? Mereka memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mereka melakukan apa yang dilakukan Allah. Ibrani 13 ayat 5-6 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Salah satu yang membuat kita merasa tidak pernah cukup adalah saudara khawatir.
Ya, ada yang menyimpan di lumbungnya harta begitu banyak, kemudian Tuhan bilang, malam ini juga aku akan ambil nyawamu. Mau apa? Tapi kita punya garansi dari Tuhan. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, saudara. Aku akan menyertai engkau. Kalau saudara khawatir ketika saudara pikir, aku berbagi, nanti aku kurang. Saya mau katakan, Allah itu sumber berkat. Kalau dia melihat anaknya ini bisa dipercaya, bisa melihat, wah anakku ini punya hati yang mau berbagi. Saya yakin, ini bukan konsep saudara nanti bilang saya teori kemakmuran atau apa, enggak. Saya cuma pikir, bisa dipercayai, saya akan berikan yang lebih. Karena apa? Karena dia tahu hatinya ini bukan dia untuk dapat lebih lagi dari Tuhan, bukan. Tapi dia lihat dari perkara kecil, dia setia, dia mau berbagi. Dia akan percayakan lebih lagi buat kita. Itu yang saya percaya. 1 Timotius 6 ayat 6-11, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Wah, ini kayaknya nggak berlaku di Jakarta ya. Kayaknya tambahin deh Tuhan, rumah, kemudian paling nggak kendaraan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, ada yang sudah buka? Boleh salah satu bantu saya baca keras-keras ayat yang ke-10? 1, 2, 3. Karena uang, kita itu menyimpang dari iman. Saya sebenarnya kalau logikanya gampang gini, what is your priority? Gampang aja, uang atau Tuhan? Nah itu kelihatannya dari apa? Dari pilihan kita. Betul gak sih? Ya kita bilang, oh cinta, ku mau cinta Yesus. Saudara sampai nangis-nangis sekalipun, ketika pilihan dalam hidupmu itu sebenarnya kamu lebih memprioritaskan uang, ya sudah tahu Tuhannya siapa. Betul apa betul? Berat firmannya. Filipi 4 ayat 11-13. Ku katakan ini banyak firman ya, nggak apa-apa ya saudara, karena ini pemberitaan firman. Saya mau katakan supaya ini menguatkan saudara. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, kata Paulus, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Wow. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Statement yang terakhir, Paulus itu mengalami, saudara, yang namanya kekurangan dan kelimpahan. Ingat, sebelum dia menjumpai Kristus, ini orang yang sangat berkuasa, perhatikan. Tapi ketika dia menjumpai Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, ini kata kuncinya, menjumpai Kristus. Di situ terjadi perubahan. Dia bisa melihat hidupnya, apakah itu enak habis itu memberitakan Injil? No. Saudara harus tahu cerita dari Paulus. Dia sering kali di penjara. Even tapi di dalam penjara dia masih mewartakan Injil. Wow. Jadi dia melihat apa? Kelimpahan itu ada di dalam Kristus. Itu intinya saudara. Bukan apa yang terjadi di dalam hidupnya saat itu, tapi apa yang terjadi di dalam hati dan pikirannya saat itu. Itu kelimpahan. Kelimpahan itu berasal dari apa? Dari dalam, bukan dari luar.
Kelimpahan berasal dari hati dan pikiran kita yang semakin serupa dengan Kristus, bukan dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Kalau tadi kita tahu cerita dari Menara Babel, di mana diporak-porandakan, semua orang akhirnya menjadi kayak punya bahasa sendiri, mereka tidak dapat berkomunikasi. Tapi Tuhan itu memutarbalikkan keadaan pada waktu apa? Pentakosta. Apa yang terjadi pada waktu Pentakosta? Ketika Roh Kudus hadir dan memenuhi mereka, mereka kepenuhan roh dikatakan. Bahkan mereka itu berbahasa sendiri-sendiri, tapi semuanya itu bisa saling ngerti satu dengan yang lain. Dengan kata lain, yang bisa mempersatukan saudara dan saya dengan latar belakang yang berbeda, satu yaitu kasih. Cinta dari Tuhan, itu yang mempersatukan kita. Amin. So God made Pentecost a total reversal of Babel. Tim pujian boleh naik ke atas stage? Saya minta tolong ada alat peraga. Tadi spontan aja saya ingin tunjukkan kepada saudara secara praktikal. Mungkin ada beberapa praktek di sini yang saudara sudah familiar, tapi mungkin nanti video bisa di syuting. Ya. Ini peralatan rumah tangga saya bawa. Ya. Ada baskom, tadi minta sama Mbak Tumika, tolong Mbak, supaya nanti di panggung airnya nggak kemana-mana. Ada satu lagi. Bentar. Saya hanya ingin menggambarkan gimana sih berkat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah hidup kita, saudara, kapasitas kita. Ya. Definisi dari berkelimpahan adalah biasanya seperti ini, overflow. Ketika berkat Tuhan itu dicurahkan dalam hidup kita, biasanya kita gini. Saya tuangkan, kemudian apa yang terjadi? Kalau yang pas-pasan itu kan gini. Nah, betul ya? Pas satu gelas penuh, berkat Tuhan kayak mencukupkan. Ini cukup. Oke? Tapi yang Tuhan kehendaki adalah hidup kita berkelimpahan. Jadi apa yang terjadi? Berkat Tuhan itu terus, saudara. Oh, naik gaji, promosi. Ya, saudara dapat pekerjaan yang lebih baik. Apa yang terjadi? Akhirnya air itu meluber, membasahi sekeliling dari hidup gelas tersebut. Ini berkelimpahan. Tapi seringkali yang membuat kita nggak jadi berkat adalah gini. Wah, ini gimana ya? Ini bukan air minum masalahnya. Oke. Gelasnya segini, saudara. Tapi kita ganti gelas yang lebih besar. Dan kata lain apa? Standar hidup kita mengikuti berkat yang kita terima. Betul nggak sih? Wih, dipromosi, gajiku dari yang 5 juta sekarang 15 juta. Boleh dong, yang dulunya naik MRT, bolehlah nyicil apa sih sekarang? Jangan 15 juta ya, kayaknya kecil ya. Oh, 20 juta, oke. Avanza dulu lah ya, makin gede kan? Akhirnya yang sebelumnya luber, tapi ternyata mungkin ini saudara bayangin aja berkatnya sama, yang tadi seharusnya luber, tapi karena ganti gelas, gak luber lagi. Gimana mau bisa memberi? Pas. Atau bahkan mungkin kurang, karena gelas kita makin gede, standar hidup kita itu makin gede. Nanti ya Tuhan, ini banyak teman-teman saya, nanti kalau aku punya waktu. Listen to me, berkat itu gak cuma berbicara masalah duit ya. Waktu kita, berapa banyak nanti Tuhan, aku nanti kalau diberikan kesempatan, aku jadi bos,
aku akan punya lebih banyak waktu, aku mau melayani, aku mau memberkati kehidupan orang lain. Tapi pada prakteknya, kalau saudara tidak mulai ketika kapasitas saudara kecil, there's no way saudara akan memikirkan kehidupan orang lain. Karena apa? Karena memberkati itu adalah sebuah keputusan hati, bukan karena apa sesuatu yang saudara terima. Saya mau bikin sesuatu yang beda. Ini nggak usah saya pakai ya. Ini bayangin aja karena airnya nggak cukup. Saya maunya tadi masukin ke sini. Wah, ini kapasitas kita makin gede, makin kurang lagi, makin kurang lagi. Cicilan makin banyak. Saya dulu pernah cerita kan. Saya waktu pernah jadi distributor pelumas oli gitu ya. Saya punya karyawan satu. Saya lihat, sejak dia kerja sama saya bersyukur. Berarti dia kehidupannya diberkati ya. Saya coba lihat, HP saya Xiaomi. HP dia pada waktu itu Galaxy S20 pada waktu itu, saudara. Ini bosnya siapa ya? Kamu bisa ini? Iya, Pak nyicil. Tapi hari ini saya bikin sebuah teori baru. Nggak tahu tadi kayak Tuhan kasih hikmat. Nggak tahu ini berlaku buat saudara apa enggak. Tapi saya mau bilang gini. Berkat Tuhan sebanyak apapun, ya, saya tuangkan lagi ke gelas yang kecil ini. Akhirnya saya punya rem. Dan saya mau katakan cukup. Intentionally. Mungkin boleh lah saudara, saya nggak mau bilang saya kaku-kaku banget. Ya udah gelasnya digedein dikit, hidup layak ya. Mungkin lebih lah, oke. Tapi ada lebih kan? Kalau ini nggak secara intentional saudara pakai untuk memberkati orang, nggak akan saudara akan berpikir untuk memberkati orang lain. Intentionally, saya katakan ketika gelas ini cukup, enough. Aku mau pakai kelebihan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi gerejaku, bagi komunitasku, bagi orang-orang yang mungkin saya bersyukur kayak di LOJF ketika dibuka, ayo sekolah, ayo kuliah. Wah, saya appreciate teman-teman itu antri yang jadi orang tua asuh. So, boleh nggak kita berikan tepuk tangan? Berarti benar-benar saudara mendapatkan firman itu dan menjadi pelaku firman. Dan Allah mencatat setiap itu, saudara. Boleh kita bangkit berdiri? Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Saudara yang rindu untuk hidupnya diberkati, angkat tangan. Ku beri yang
bersatu hati di tempat ini. Kami tahu bahwa kami diberkati untuk memberkati. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali berkat itu berhenti hanya dalam diri dan kehidupan kami. Atau mungkin seringkali kami mengikuti gaya hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga pada suatu momen kami selalu mengatakan, kami aja gak cukup. Tapi kami tahu bahwa kata cukup hanya kami bisa dapatkan di dalam Engkau. Ketika Sang Pemberi berkat hidup di dalam hati dan hidup kami tahu hidup kami tidak harus mengikuti apa yang menjadi tren di dunia ini. Kami tidak mau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi kami mau belajar Tuhan memikirkan seperti apa yang Engkau pikirkan. Dan Engkau tidak pernah memikirkan diri sendiri. Engkau mengambil rupa seorang hamba, meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan mati di atas kayu salib karena Engkau memikirkan kami. Gimana mungkin kami menyembah Tuhan yang selfless, tapi kami menjadi pribadi yang selfish? Kami mau mencari Engkau. Kami mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami tahu kok hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami gak perlu khawatir akan hari esok, karena kami bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tapi kami punya jaminan. Engkaulah jaminan kami Tuhan. Karena Engkau mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Berkat-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami tahu memberi adalah sebuah keputusan yang tidak bisa dipaksa. Memberi adalah ungkapan ketika kasih itu melimpah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Boleh saudara angkat kedua tanganmu yang rindu hidupnya menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Jadikan pujian ini sebagai doamu. Ku beri yang terbaik, katakan, bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, segenap hatiku, senang hatiku, dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku. Katakan kepada Tuhan. Dan segenap